supaya perkenanannya bukan ada untuk sesaat di hidupmu, bukan ada seperti musim yang datang dan pergi, tapi itu ada seumur hidupmu. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi ini saya percaya Tuhan Yesus mau tunjukkan kasih sayangnya buat kita lewat berkat-berkatnya yang Tuhan berikan buat kita. Karena kita punya iman bahwa Tuhan punya rencana baik buat kita. Sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan, saya mau ucapkan iman saya buat setiap kita yang menyaksikan Morning with the Word. Tuhan punya rencana baik buat hidupmu di hari ini. Hiduplah dengan ekspektasi itu, hiduplah dengan harapan itu. Apapun masalah, tantangan yang kau hadapi hari ini, percayalah itu bukan kejutan buat Tuhan. Tuhan gak terkejut ada masalah di hidupmu. Tuhan tahu apa yang akan Tuhan buat melalui masalah itu, memberi berkat di hidupmu. Percayalah tidak ada raksasa yang membuat Tuhan kaget kamu berhadapan dengan raksasa itu. Masalah-masalah yang besar, tantangan yang besar. Karena Tuhan sudah siapkan juga sama seperti Daud, yaitu ketapel dan batunya, umban dan batunya untuk kita mengalahkan Goliat. Dan saya mengimani setiap impian dalam hatimu, harapan dalam hatimu itu bukanlah hayalan, tapi itu adalah setiap harapan yang ditaruh, doa-doa yang ditaruh di hatimu itu bukan hayalan. Itu adalah benih yang Tuhan taruh dan akan bertumbuh dan akan kau lihat jadi kenyataan. Karena bagaimana kita hidup dalam harapan? Kita hidup harus dari tempat istirahat, saya menyebutnya. Maksudnya dari tempat di mana karya salib sudah selesai, karya pengorbanan Yesus sudah selesai. Itu dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Mazmur 30 ayat 6 dikatakan, sebab sesaat saja ia murka. Teks lain bilang, one moment, one season. Satu momen, bukan one season, one moment. Satu momen dia murka, satu saat dia murka, sesaat saja ia murka. Tetapi seumur hidup ia murah hati. Sesaat saja, itu bicara tentang apa yang terjadi di kayu salib. Tuhan meluapkan semua amarah kekecewaannya terhadap dosa manusia di tubuh Yesus di atas kayu salib. Supaya perkenanannya, supaya kemurahannya, supaya kebaikannya. Tetapi seumur hidup ia murah hati, supaya perkenanannya bukan ada untuk sesaat di hidupmu, bukan ada seperti musim yang datang dan pergi, tapi itu ada seumur hidupmu. Miliki iman bahwa perkenanan Tuhan, kemurahan Tuhan ada untuk seumur hidupmu. Kalau engkau tahu bahwa hidupmu sudah diatur sama Tuhan, Tuhan sudah mengatur rencana berkatnya ketika engkau bergantung sama Tuhan, saya percaya itu yang buat kamu hidup tanpa cemas, hidup tanpa khawatir, hidup dengan iman bahwa Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik buat hidupmu. Ketika hatimu bisa tenang, punya iman, maka ketika iman ada, mujizat terjadi. Karena di mana ada iman, di mana ada percaya, di sana banyak mujizat. Yesus tidak buat banyak mujizat di Nazaret, karena di Nazaret tempat kelahirannya. Dan orang Nazaret berpikir kita kenal Yesus dari kecil. Mereka tidak percaya Yesus bisa buat mujizat. Di mana ada ketidakpercayaan, tidak ada mujizat. Tapi di mana ada iman, ada mujizat. Miliki iman, kemurahan, perkenanan Tuhan. Bukan sesaat, tapi selamanya di hidupmu. Itulah cara hidup dengan harapan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa percaya ada rencana baik Tuhan buat hidup kita. Kita punya iman bahwa Tuhan kita sama seperti Bapa kita, orang tua kita, atau orang yang sayang kita, yang sering kasih kado surprise, kado kejutan, hadiah yang surprise, yang kita nggak pernah pikir. Alkitab bilang 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah timbul di hati manusia, itu disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan menyediakan apa yang tidak pernah kamu pikir, tidak pernah kamu dengar, tidak pernah timbul dalam hati. Kita percaya Tuhan punya kejutan. Karena pagi ini, kalau kita ada masalah, kita ada tantangan, kita ada sakit penyakit,
kita berharap ada kejutan kesembuhan, ada kejutan berkat, ada mujizat yang tiba-tiba terjadi di hidup kita. Sehingga kita bukannya hidup di dalam perasaan yang penuh ketakutan, kegelisahan, mau mundur rasanya, mau nyerah, tapi kita orang-orang yang terus melangkah karena kita hidup punya harapan, punya ekspektasi bahwa ada rencana baik Tuhan buat hidup kita. Lalu yang berikutnya, saya mau bilang jangan menyerah. Setiap orang tinggal di bumi pasti punya tantangan hidup. Tokoh Alkitab, raja besar yang dikenan oleh Israel juga namanya Daud, juga pernah punya tantangan hidup. Tapi dia tidak menyerah. Apa yang buat dia tidak menyerah? Apa yang buat dia percaya ada rencana baik Tuhan di hidupnya? Dia berkata dalam Mazmur 27 ayat 13, "Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup." Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Sesungguhnya kita percaya bahwa ada waktu Tuhan untuk memperlihatkan kebaikannya buat kita. Bahwa adalah kerinduan Tuhan untuk menunjukkan kasih sayangnya buat kita. Kita menaruh iman. Ya, ada masalah hari ini, ada tantangan hidup hari ini, ada sakit hari ini, ada hal yang saya harus hadapi Pak Pendeta hari ini. Tapi saya punya iman. Saya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Karena apa yang kau imani, apa yang kau harapkan itu selaras dengan apa yang jadi janji Tuhan. Selaras dengan apa yang ada di hati Tuhan. Yesaya 30 ayat 18. Yuk kita lihat Yesaya 30 ayat 18. Alkitab berkata, "Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kamu." Tuhan menunggu-nunggu waktu yang tepat untuk memberikan berkat-Nya, kebaikan-Nya, kasih-Nya. Tuhan tunggu itu. Sama seperti engkau sedang menunggu untuk menerima dari Tuhan. Tuhan sedang menunggu untuk memberi kepada orang yang mau menerima. Dan Alkitab berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang-orang yang bersungguh hati. Dalam teks lain dikatakan percaya, yang sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh berharap kepadanya untuk melimpahkan kekuatannya kepada orang-orang yang sungguh hati akan Dia. Pagi ini biarlah kita sungguh-sungguh menaruh harapan, hidup dengan harapan, ada rencana baik Tuhan di tengah-tengah masalah kita, ada rencana baik Tuhan di tengah-tengah kesehatan kita, ada rencana baik Tuhan di keuangan kita, ada rencana baik Tuhan di masa depan anak-anak kita. Bangkitkan imanmu, bangkitkan harapanmu, sebab orang yang berharap kepada Tuhan tidak dikecewakan. Bahkan Alkitab bilang tidak dipermalukan. Mari ucap syukur buat firman Tuhan. Pagi ini ambil waktu renungkan apa yang Tuhan sampaikan buat kita. Kalau bisa tutup mata boleh tutup mata, kalau bisa angkat tangan boleh angkat tangan. Tapi kalau di mobil mungkin boleh cukup engkau ucapkan syukur, terima kasih. Mulai katakan kau baik, kau dahsyat Tuhan, terima kasih Tuhan, aku berharap kepadamu, aku percaya aku akan melihat kebaikan Tuhan, aku akan lihat rencana baik Tuhan di hidupku. Segala hormat, pujian, kemuliaan Tuhan hanya bagimu. Kau yang baik, Engkau yang selalu menguatkan kami. Berkati anak-anakmu Tuhan. Jangan ada yang terlewat. Satu persatu Tuhan lawat. Satu persatu Tuhan jamah. Satu persatu Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus, yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur, yang lemah Tuhan beri kekuatan yang baru. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Dengan firman Tuhan ini saya bisa berharap dan saya nggak menyerah. Saya akan maju, saya akan hadapi masalah saya. Dan saya punya iman saya akan menang, bukan cuma menang tapi lebih dari pemenang. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Biar bukan cuma kamu yang diberkati, tapi banyak orang boleh ikut diberkati. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati setiap kita. See you!